di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Di sini dikatakan bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ayat ini yang sangat luar biasa memberkati saya dan saudara pada hari ini. Kita melihat bahwa ayat ini Tuhan Yesus mengundang kita. Dia membawa kita, ayo, mari. Dia mengundang kita supaya kita datang kepadanya. Ini sangat luar biasa sekali bagi kita semua. Kita bisa bayangkan ketika kita dalam perjalanan sedang membawa beban berat, memikul beban yang sangat berat, namun ada orang yang sedang lewat juga dan mereka mengatakan bahwa sini barangmu sebagian aku bisa bawa, atau sini aku bisa bantu kamu untuk mengurangi beban kamu, ayo ke sini. Dalam hati kita begitu sangat senang sekali. Kenapa? Karena beban kita yang berat itu dikurangi dan kita ditolong. Ini sangat luar biasa sekali. Tuhan kita tahu kapasitas kita, Dia tahu kekuatan kita, dan Dia tahu karena Dia yang menciptakan kita semua. Dan Dia tahu bahwa manusia adalah manusia yang sangat terbatas, sehingga Dia katakan bahwa mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah suatu undangan. Nah, kita yakin percaya bahwa ketika kita mendengar undangan daripada Tuhan, kita harus datang dan kita harus membawa beban hidup kita. Ketika kita selalu datang di gereja, kita sedang memenuhi undangan yang daripada Tuhan. Tuhan mengundang kita supaya kita melepaskan beban kita di hadapan Tuhan, membawa setiap pergumulan hidup kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita hidupnya mendapatkan ketenangan, supaya kita hidupnya tidak pernah khawatir, tapi kita menggantungkan hidup kita, menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Dia akan bisa melepaskan semuanya. Ini sangat luar biasa sekali. Ketika mungkin dalam kehidupan ini, kalau orang sedang mengundang kita, suruh datang dalam suatu pesta, kalau kita tidak datang, mungkin teman yang mengundang itu sangat sedih sekali. Oleh sebab itu, supaya kita dapat menghargai dia, dan dia juga dapat menghargai kita harus datang dalam undangan itu. Ini adalah suatu komunikasi, suatu hubungan yang baik ketika kita bisa mendengar suara daripada Tuhan, undangan daripada Tuhan, kita harus datang. Jangan pernah tinggalkan gereja. Kita harus mendengar undangan ini, menyimak semua undangan ini, supaya kita dapat merasakan kelegaan jiwa kita. Kita harus datang kepada Tuhan, supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan bersedia mengajari kita ketika kita datang kepadanya. Dia ingin kita belajar. Dia bersedia menjadi seorang guru dalam kehidupan kita, supaya kita banyak belajar daripada Tuhan. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Ini menggambarkan bahwa seorang murid yang harus datang kepada gurunya, belajar kepada gurunya. Kita belajar kepada Tuhan itu melalui setiap firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, yang kita baca setiap hari. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan, itu adalah pelajaran hidup yang sangat berharga di dalam kehidupan kita semua. Jadi kita harus belajar untuk mendengar suara daripada Tuhan. Kita bisa berdoa,
Semuanya karena kita mendengar suara daripada Tuhan. Kita dapat beribadah kepada Tuhan, dapat hadir di gereja. Semua karena kita mendengar suara daripada Tuhan. Kita dapat bernyanyi karena kita mendengar suara daripada Tuhan. Karena di dalam diri kita itu ada Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita dekat dengan Tuhan. Jadi Tuhan mau kehidupan Anda dan saya harus kehidupan yang belajar mendengar, belajar menghargai. Ketika Tuhan katakan mari kepadaku, kita harus datang kepada Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam setiap pekerjaan, kenapa manusia harus berdoa kepada Tuhan? Karena manusia sadar, karena kita semua sadar, kalau kita melakukan sendiri, kita tidak akan pernah bisa. Tetapi ketika kita berdoa, artinya kita memohon, meminta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kekuatan untuk melakukan setiap pekerjaan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita datang dalam kehidupannya. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kita sadar bahwa setiap hari kita itu penuh dengan beban, pergumulan. Mungkin kita sering disakiti, namun kita harus bawa kepada Tuhan. Karena kita tidak mau melakukannya, menanggung semuanya sendiri. Kita ingin menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita semua, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya akan percaya bahwa ketika Anda semua yang berada di rumah pada hari ini, Anda akan diberkati ketika Anda semua dan saya belajar mendengar suara daripada Tuhan, undangan daripada Tuhan. Kalau orang tidak mendengarkan undangan, tidak mau menghargai undangan daripada Tuhan, berarti dia bukan anak Tuhan. Kalau dia tidak menghargai undangan daripada Tuhan, berarti dia jauh daripada Tuhan. Dia tidak memiliki telinga. Tapi kita semua yang memiliki telinga, kita harus belajar mendengar. Tuhan mengundang kita datang. Tuhan mengundang kita untuk hadir dalam rumahnya, supaya kita meninggalkan beban hidup kita dan kita ingin datang kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, belajarlah untuk bisa menghargai undangan daripada Tuhan. Belajarlah untuk bisa mendengar suara daripada Tuhan. Kehidupan kita akan diubahkan kalau kita selalu datang kepada Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi sangat berbeda sekali ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi dalam segala waktu, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kita harus mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Karena Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang lemah lembut, dan belajarlah kepadaku. Nah, kenapa orang Kristen lemah lembut? Karena dia belajar daripada Bapa yang lemah lembut. Tuhan kita adalah Tuhan yang lemah lembut. Dia ingin kita belajar kepadanya, sehingga kita semua memiliki hati yang lemah lembut karena kita belajar daripada Tuhan kita. Amin. Jadi firman Tuhan pada hari ini, saya yakin percaya bahwa ketika Anda membuka telinga untuk mendengar undangan daripada Tuhan, ketika Anda semua dan saya belajar untuk mendengar suara daripada Tuhan, maka hari ini kita diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan pada hari ini. Amin.